Sahabat Cak TV, kali ini kita akan berbicara tentang bisnis di bidang produk kesehatan dan juga kecantikan. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi untuk membahasnya lebih dalam lagi tentang bisnis di bidang produk kesehatan dan kecantikan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi video ini silahkan share, kemudian juga tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update informasi terbaru tentang bisnis, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Baik, kita akan berbicara tentang bisnis produk kesehatan dan kecantikan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau yang perlu Anda teliti sebelum Anda masuk dalam bisnis produk kesehatan dan juga kecantikan. Yang paling utama adalah yang perlu diperiksa ini ya. Yang pertama adalah surat-surat atau kelengkapan izin dari perusahaan yang akan kita ikuti untuk kita menjadi wiraniaga atau berbisnis bidang produk kesehatan dan kecantikan. Jadi surat-surat kelengkapan perusahaan yang memproduksi produk kesehatan dan kecantikan ini ya. Apakah surat izinnya lengkap atau tidak? Nah, diantaranya adalah surat izin usaha. Kemudian juga kalau memang itu penjualan langsung, maka tergabung dalam SIUPL atau tidak gitu ya. Nah, itu untuk surat-surat yang terkait dengan perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah surat-surat yang terkait dengan produk itu sendiri. Jadi ada dua, surat yang berkaitan dengan legalitas perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah surat atau dengan produknya itu sendiri. Nah, diperiksa apakah sudah keluar atau tidak, karena ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana Anda memasarkan produk ini ke masyarakat. Karena kalau kemudian surat-suratnya itu tidak terpenuhi, maka posisi Anda sebagai wiraniaga juga akan bermasalah. Yang berikutnya adalah apakah perusahaan itu benar-benar bonafit sehingga mampu membayar ke Anda dengan tepat waktu gitu ya, dan kontinuitasnya. Jadi diperiksa dulu track record-nya ketika membayar dari rekan-rekan bisnisnya atau mitra bisnisnya, apakah memang tepat waktu dan apakah benar sudah dibayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau enggak ya jangan, tapi kalau track record-nya bagus, maka itu adalah peluang yang cukup bagus untuk Anda ikut dalam berbisnis di bidang produk kesehatan dan kecantikan, menjadi wiraniaga atau menjadi pebisnisnya. Ini adalah satu di antara contoh testimoni ya. Jadi ini merupakan produk PT Best BMEC. Jadi testimoninya mengatakan bahwa beliau ini punya penyakit kanker payudara, sudah stadium 4, dan seharusnya ini tidak bisa dioperasi ya, tapi kemudian mengkonsumsi BMEC ini dan akhirnya kanker payudaranya mulai mengecil. Jadi ini menunjukkan produknya memang berkualitas. Nah, beberapa catatan yang lainnya diantaranya ini adalah body imun ya. Jadi satu diantaranya ini adalah anak berusia 19 tahun yang mengeluh badannya sakit-sakit, pegal-pegal, capek-capek karena beraktivitasnya cukup tinggi ya. Tapi setelah minum body imun ini ternyata bangun pagi badannya lebih fresh dan lebih segar kembali untuk beraktivitas. Jadi ini ada body imun, ada BMEC ya, produk dari PT Best. Nah ini juga, jadi ini berkaitan dengan kondisi daya tahan tubuh ya, namanya saja body imun, artinya imunitas dari tubuh yang bersangkutan itu. Jadi ini keluhan sebelum terapi, badannya capek, kemudian lelah, pusing, persendian kaki pegal. Tapi setelah minum body imun ini semuanya jadi ringan badannya, sehat, jadi lebih fresh lagi ya. Nah itu beberapa catatan berkaitan dengan produk yang memang berkualitas. Artinya begini, satu di antara untuk melihat apakah kita ini akan masuk ke dalam bisnis ini atau tidak, biasanya ada grup bisnisnya. Nah, ini adalah contoh-contoh
testimoni dari salah satu grup dari produk ini ya. Jadi yang perlu diketahui juga biasanya kalau kita mau terjun bisnis ke salah satu produk kesehatan dan kecantikan biasanya ada grup. Nah, ketika kita masuk di situ, kita bisa melihat testimoninya seperti apa hasilnya, produk dari testimoni ini, apakah memang bagus atau tidak produknya. Nah, tidak hanya, ini kan internal, jadi sumber internal yang dimiliki oleh produk tersebut, tetapi kita bisa melihat dari testimoni produk tersebut dari media sosial ataupun media internet yang lainnya, eksternal, bukan dari internal ya. Nah, Anda searching di Google atau di apapun itu, searching produk yang bersangkutan yang akan Anda ikuti itu. Kalau memang produknya bagus dari berbagai produk itu, maka boleh, jadi layak untuk diikuti atau kita terjun ke dalam bisnis wiraniaga itu ya. Nah, itu satu di antara cara-cara bagaimana kita bisa mengukur apakah kita akan masuk dalam bisnis itu atau tidak. Sahabat Cak TV, tips yang berikutnya kalau kita akan masuk ke bisnis bidang produk kesehatan dan kecantikan, maka yang perlu kita siapkan adalah kemauan kita untuk belajar product knowledge, kemudian juga tentang manajemen atau planning dari perusahaannya itu seperti apa untuk wiraniaganya gitu ya. Nah, kemauan untuk belajar itu menjadi penting karena biasanya kalau kita ingin lebih cepat berkembangnya, maka kemauan untuk belajar kita, mengetahui product knowledge maupun hal-hal lainnya berkaitan dengan produk dan perusahaan itu harus tinggi gitu ya. Nah, yang berikutnya, jangan pernah untuk menutup diri, tapi sebisa mungkin kita punya pikiran yang terbuka, hati yang terbuka. Karena sering kali kita dapatkan informasi bahwa ketika ada sesuatu informasi yang baru, kita langsung menutup diri, menutup pikiran kita, kemudian justifikasi bahwa ini jelek, ini bisnis yang buruk gitu ya. Padahal belum tentu, karena bisa jadi ini punya pola yang sama tetapi dilakukan dengan cara yang benar dan akan menghasilkan satu hasil yang benar gitu ya, hasil yang bagus dalam artian uang. Sebagai contoh begini, kalau kita mendapati satu produk yang dipasarkan melalui multi level marketing atau penjualan berjenjang ya, penjualan berjenjang atau penjualan langsung, PLBS, penjualan langsung berjenjang gitu ya. Nah, kalau kita kemudian menutup diri tentang informasi itu, maka selesai, kita tidak akan berbisnis di situ. Tapi kalau kita membuka pikiran kita, mau terbuka hati kita untuk menerima informasi itu, maka ada dua kemungkinan. Kita akan lebih jelas dan lebih tahu bisnis itu seperti apa, kemudian kita bisa memutuskan dengan objektif kita gabung atau tidak. Artinya dibuka dulu pikiran kita, dibuka dulu hati kita untuk mendapatkan informasi itu. Karena satu di antara syarat supaya kita itu mendapatkan ilmu, maka kita harus terbuka dulu. Istilahnya begini, kalau kita mengacu pada beberapa motivator gitu ya, kan menyebutkan ibarat gelas itu kita kosongkan dulu. Jangan dijustifikasi dulu, diterima dulu informasinya, kemudian dipelajari, diresapi, kemudian kita akan bisa memutuskan, oh produk ini ternyata tidak cocok untuk saya, oh produk ini ternyata cocok untuk saya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang semacam itu ya, jadi melakukan penolakan-penolakan, maka yang terjadi di lingkungan sekitar kita, maka penolakan-penolakan terhadap apa yang kita inginkan itu yang terjadi di luar ya. Jadi terima dulu, pelajari dulu, bagus atau tidak. Setelah itu ya seperti ini ya, diputuskan mau bergabung atau tidak, mau berbisnis itu atau tidak gitu ya. Oke, ini beberapa catatan yang lainnya terkait testimoni dari produk yang dari salah satu perusahaan ya, BMEG ini. Jadi kondisi kaki yang berkeringat, kemudian kondisi kaki yang pegal-pegal, semuanya bisa diselesaikan ini. Jadi ini adalah informasi-informasi testimoni dari tenaga di marketingnya. Oke, ini beberapa catatan
tips untuk Anda yang ingin berbisnis di bidang atau produk kesehatan dan kecantikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.